kembali lagi bersama saya Miss Gadit dalam YouTube channel Bimbel Chief. Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan materi tentang koordinat kartesius. Nah, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan jarak dari suatu titik ke titik asal atau ke titik tertentu. Nah, untuk sebagai langkah awal adik-adik semua, saya harap adik-adik sudah dapat menonton video sebelumnya supaya pada video kali ini adik-adik dapat lebih memahami. Nah, untuk penjelasannya adik-adik semua dapat menyimaknya. Untuk penjelasan awalnya, adik-adik semua dapat menyimak bahwa titik akan bernilai positif apabila titik tersebut mengarah ke kanan dan mengarah ke atas. Nah, titik tersebut akan bernilai positif. Kemudian kalau titik dia bernilai negatif, maka arahnya itu akan ke sebelah kiri dan ke bawah. Nah, kemudian untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0 atau titik tertentu, yaitu misalnya A, B. Nah, cara menentukan jaraknya itu berarti kita hitung dari jarak tujuannya ke jarak asalnya. Nah, misalnya jaraknya itu A, titik pertamanya itu A, kemudian titik keduanya itu B, atau bisa dibilang titik tempat pertamanya itu A, kemudian dia berpindah ke B. Nah, untuk menghitung perpindahannya berarti kita hitung dari titik tujuannya, yaitu titik B ke titik A, dia berjarak berapa. Nah, kemudian kita akan menentukan posisi pergerakannya. Nah, posisi pergerakannya juga kita akan hitung dari titik B ke titik A. Nah, untuk lebih menyimak lagi, adik-adik boleh memperhatikan pada penjelasan setelah ini. Nah, sekarang saya sudah memiliki sebuah denah tempat. Nah, denah tersebut ini terdiri dari sumbu X dan sumbu Y yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menentukan jarak atau arah dari suatu titik ke titik lainnya. Nah, seperti di penjelasan awal, cara menentukan arah atau jaraknya berarti kita akan menghitung dari jarak dari titik tujuan ke titik asal. Jadi misalnya kita punya jarak A mau ke B, berarti kita akan hitung jarak A dan arahnya dari B ke A. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar. Oke. Misalnya kita mau menghitung jarak dari perumahan ke pos utama. Nah, kita lihat yang menjadi titik asalnya yaitu perumahan, kemudian titik tujuannya yaitu pos utama. Sebelum itu, mari juga kita lihat berada di koordinat berapakah perumahan. Memiliki koordinat yaitu 6,5. Kemudian pos utama memiliki titik koordinat 0,0. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, cara menghitungnya berarti dari titik tujuan ke titik asal. Titik tujuannya itu pos utama, berarti kita hitung pos utama ke perumahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri. Nah, setelah itu, misalnya lagi kita mau menghitung dari hutan ke
pos 2. Kita lihat titik koordinat hutan yaitu min 8,5, kemudian titik koordinat pos 2 yaitu min 4,4. Kita hitung sama-sama dari pos 2 ke hutan. Kita hitung yang pertama kali itu kita lihat jaraknya dari atau perubahannya dari kiri ke kanan, dia bergerak ke kiri atau dia bergerak ke kanan. Di sini pos 2 ke hutan dia bergerak ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4. Berarti menjadi 4 satuan ke kanan. Kemudian hitung lagi jarak dari pos 2 ke hutan untuk ke atas atau ke bawah. Di sini pos 2 ke hutan itu jaraknya ke atas, 1. Berarti 1 satuan ke atas. Nah, kemudian misalnya kita mau hitung lagi tenda 3 ke pos 3. Sebelum itu mari kita lihat berapa titik koordinatnya. Titik koordinatnya min 2,0. Kemudian pos 3 titik koordinatnya 3, min 3. Nah, cara menentukannya berarti kita hitung dari pos 3 ke tenda 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri, kemudian yang ke atas 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Nah, sekarang adik-adik dapat mencoba berapa jarak dari pemakaman ke pos 1, kemudian dari tenda 4 ke tenda 2. Nah, untuk jawabannya adik-adik semua dapat menulisnya pada kolom komentar yang tersedia. Baik, untuk melatih adik-adik semua dalam memahami materi hari ini, saya harap adik-adik semua dapat mengerjakan atau mengisi titik-titik dari tabel yang sudah saya siapkan. Nah, dari tabel-tabel ini adik-adik semua dapat melihat titik koordinatnya pada denah yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, denah ini adik-adik semua dapat melihat pada denah ini bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara menentukan satuannya, apakah dia ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Adik-adik semua dapat menyimak penjelasan sebelumnya. Demikian untuk materi hari ini. Kita akan ketemu di materi berikutnya.